Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartika Karenina dengan NIM 2201010011. Nah, di sini saya ingin membagikan sebuah materi mengenai pengolahan sinyal sederhana dan membuat gelombang sinusoidal menggunakan Python. Nah, sebelum kita masuk ke program, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu sinyal. Nah, sinyal itu seperti pemberitahuan suatu peristiwa. Nah, ketika suatu peristiwa itu terjadi di sistem, sinyal itu dihasilkan untuk memberitahu program lain tentang peristiwa tersebut. Nah, di sinyal sendiri terdapat sinyal dan waktu. Waktu ini berkaitan dengan ruang yang dimana itu dua dimensi yang berbeda. Nah, untuk fungsi xt atau fungsi waktu tertentu itu terdapat sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Lalu kita masuk ke gelombang sinus. Nah, di gelombang sinus itu bentuk paling sederhana dari fungsi gelombang sinus terhadap waktu t itu adalah xt sama dengan a sin a dikali sin omega t ditambah theta. Nah, di mana a itu merupakan amplitudo yang dimana puncak simpangan fungsi itu dari posisi tengahnya. Lalu kita di sini ada omega w yang bentuknya seperti w, ini merupakan omega yang dimana omega ini adalah frekuensi sudutnya yang menunjukkan berapa banyak sih gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dalam radian per detik. Satu satuan waktu per second per detik ya, sama aja ya. Lalu ada theta, dan theta sendiri itu merupakan fase yang menunjukkan di mana posisi awal gerakan ketika t itu sama dengan 0. Nah, ketika t sama dengan 0 bisa t sama dengan 5, t sama dengan 25 dan seterusnya. Lalu jika fase tidak bernilai 0, seluruh gelombang akan tampak bergeser menurut sumbu X atau sumbu waktunya sebesar theta per omega detik. Nah, nilai negatif pada fase itu menunjukkan jeda, dan sedangkan nilai positif itu menunjukkan gelombang yang artinya berangkat lebih awal. Nah, ini untuk kita cobakan nilai. Nah, setelah ini kita akan mencoba membuat program sederhana menggunakan Python. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook untuk membuat gelombang sinusoidal. Oke. Nah, udah terbuka. Di sini kita yang pertama tentunya kita harus mengimport library ya. Import numpy snp, lalu kita mengimport matplotlib, splt. Nah, for your information, di numpy ini tuh merupakan library atau perpustakaan yang berguna untuk perhitungan numerik ya, dan bisa untuk melakukan operasi untuk menangani array. Nah, di sini matplotlib. Nah, kalau matplotlib ini juga library untuk menghasilkan visualisasi untuk misalnya grafik dan segala macam untuk buat plot gitu. Oke, kita next. Lalu kita akan membuat array waktu dengan misalnya kita t kan waktu ya. Kita pakai np.range dengan waktu misalnya kita pakai dari 0 hingga 10 dengan incremental misalnya 0,01. Oke. Lalu di sini kita punya y np sin t. Ini turunan dari t. Lalu untuk menampilkan grafiknya kita bisa pakai pltplot variabel t dan y. Lalu untuk menampilkan grafik kita pakai plt.show. Oke, kita bisa run. Kenapa? Oke. Nah, ini terdapat gelombang sinusoidal yang dimana kita mulai dari angka 0 hingga 10
dengan incrementalnya 0,01. Nah, kita bisa mengubah sebenarnya sih dari grafik ini. Nanti kita bisa tambahkan, mau ganti warna atau kita mau menambahkan di sini XY labelnya, itu bisa. Nah, tapi kita mau cobakan dulu dimana kita tadi punya nilai XT itu sama dengan 50 sin 2pi 2 kali pi dikali 25t 25 theta. Nah, kita langsung coba aja, tetap sama kayak tadi, import 6p snp, lalu juga kita import matplotlib-nya, matplotlib splt, lalu kita membuat t sama seperti di baris ketiga sini, t sama dengan np.linspace. Nah, mungkin teman-teman di sini masih apa ya kira-kira perbedaan dari np.linspace dan np.range. Nah, misalnya nih, sebenarnya perbedaan mereka ini, kalau np.linspace itu untuk membagi rentang menjadi jumlah poin yang ditentukan dari num-nya, menghasilkan poin yang merata atau yang terdistribusi. Nah, jika kita pakai yang np.arrange, nah itu dia menghasilkan nilai dengan langkah tertentu atau step antara start dan stopnya. Jadi itu tidak termasuk stop dari itu sendiri, tidak termasuk stop itu sendiri. Mungkin lebih terbayangkan jika misalnya np linspace, misalnya kita punya nilai 0, 10 atau 5, dia tuh bakal menghasilkan array sebesar 0, 0, 2,5, 5, 7,5, 10 gitu kan. Nah, tapi berbeda dengan np arrange, misalnya kita punya nilai 0, 10 atau 2 gitu kan, dia akan menghasilkan arraynya tuh 0, 2, 4, 6, 8. Nah, jadi array yang dimulai dari 0 dengan langkah 2 dan dia bakal berhenti sebelum mencapai angka 10. Karena kan tadi range misalnya ini kan 0, 10, 0,1, dia juga bakal berhenti sebelum angka yang sebelum 10. Sedangkan kalau yang linspace itu dia bakal kalau kita punya angka 0, 2, 0, 10, 2, dia bakal berhentinya di angka 10. Kalau arrange dia bakal berhenti sebelum angka 10. Intinya seperti itu ya. Oke, kita coba aja np linspace. Kita tadi punya misalnya kita coba dari negatif 0,05 sampai 0,05 dengan 100 titik. Nah, di sini tuh kita membuat array waktu dari negatif 0,05 sampai 0,05 dengan 100 titik. Lalu kita akan membuat sinyal sinusoidalnya. Kita punya nilai x. Kita tadi punya nilai x berapa ya? 50 sin 2pi 25 theta. Berarti kita 50. Nah, untuk sin sendiri kita pakai fungsi np.sin lalu 2pi ya. Berarti 2 npp kali 25 theta. Betul tidak? 25 Oke, betul. Oke. Nah, di sini yang ini kita untuk rumus yang untuk membuat sinyal sinusoidalnya. Lalu kita akan membuat plot atau untuk menampilkan grafiknya sama seperti tadi, kita pakai plt.plot yang dimana tadi variabelnya itu kan t dan x. Jadi kita buat plt.plot tx, lalu kita di sini kita mau membuat x labelnya untuk penamaan yang di atas, penamaan yang di samping ya, x label. Nah, x label kita kasih namanya t
Nah, oke, kita ulang dulu. PLTX label itu kita kasih nama T per waktu. Oke, lalu kita buat yang Y-nya juga. Y label. Y label itu mungkin expert ya. Lalu untuk membuat judul, bisa kita buat judul untuk di atas titelnya. Kita mungkin buat namanya apa ya? Plot of CT signal XT, karena kan ini fungsi waktu ya. XT sama dengan tadi kita punya nilai 50 sin, 50 sin ya, 50 sin 2pi dikali dengan 25T. Nah, seperti ini. Bisa asalnya kita kurang 25T. Oke. Lalu kita mau buat xlim, PLT xlim dari negatif 0,05 sampai 0,05. Oke. Lalu kita buat gridnya, PLT grid itu bernilai 1 atau true juga bisa. Oke, nah ini harus bisa. Nah, oke. Lalu untuk kita tampilkan grafiknya bisa pakai PLT show. Oke, kita running. Matplot. Oh, salah, ini salah. Matplotlib kita kurang ya. Nah, oke. Ini grafik sinus dari soal yang kita punya tadi, 50 sin 2pi 20 dikali 25T. Nah, dan juga karena tadi kita pakai 0,05, maka dia titiknya dari sini juga sampai 0,05, titiknya sampai sini. Dan juga tadi kan kita punya angka 50 sin ya, 50, maka dia batas atasnya di sini. Ini untuk fungsi amplitudonya yang di sini untuk fungsi waktunya T. Nah, ini kan gelombang sinus. Bisa nggak kira-kira kita mengubah ini menjadi sinyal diskrit? Itu bisa, teman-teman. Jadi untuk kita ubah menjadi sinyal diskrit masih sama tentunya. Kita pakai import numpy snp, lalu juga tetap import library matplotlib-nya, plot splt. Oke. Lalu kita akan membuat array, misalnya di sini n sama dengan np.range misalnya 25 ya, karena kita dari 25. Lalu di sini kita membuat fungsi turunan dt, misalnya 0,07 dibagi dengan 25. Untuk kita membuat variabel baru dt delta t dengan nilai 0,07 per 25. Lalu kita membuat sinyalnya x np.sin 2pi, oh salah, 2 npp nanti error, dikali 25 n dt. Lalu kita untuk menampilkan grafik di sini agak berbeda dengan menampilkan grafik menggunakan gelombang sinus.
Di sini kita PLT stem nx, variabelnya n dengan x. Lalu kita beri nama x labelnya n misalnya. Untuk label dari sumbu x-nya. Lalu di sini y labelnya salah s, ini yang agak berbeda karena kita pakai kurung siku untuk label dari sumbu y. Yang ini untuk sumbu x, yang ini untuk sumbu y. Dan baris yang PLT stem nx itu untuk plot sinyal sebagai diagram batangnya. Oke, kita lanjut. Lalu kita misalnya mau membuat judul untuk titelnya, PLT title, misalnya plot of DT signal XN sama dengan berapa tadi nih angkanya, yang ini ya, berarti kita Ctrl C Ctrl V. Oke. Tapi di sini agak berbeda, 2pi 25 n. Nah, 25n berarti dt. Oke. Lalu kita buat baris baru untuk menampilkan grafiknya. Nah, ini keluar grafik dari sinyal diskritnya, yang dimana ini agak berbeda karena kita pakai satuan n. Dan untuk membuat sinyal diskrit berbeda di x label dan y labelnya kita pakai ini ya, tapi dengan nilai yang sama. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.